Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, tentunya kita semua sehat ya. Karena kesehatan itu penting untuk kita semua. Semakin sehat, semakin cerdas, dan semakin bersemangat. Iya, maka dari itu pintar-pintar menjaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Bagaimana caranya? Caranya kita harus menerapkan 3M. Ya, 3M. Apa itu 3M? M yang pertama itu memakai masker. M yang kedua mencuci tangan pakai sabun. Dan M yang ketiga jauhi kerumunan dan jaga jarak. Itu salah satu bentuk untuk menjaga kesehatan kita di masa-masa sekarang ini. Oke, baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, untuk materi hari ini yaitu rantai makanan, matan pelajaran IPA kelas 5. Tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Di sana ada kompetensi dasarnya 3.5, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan. Sedangkan indikator capaiannya itu 3.5.1, ya, merinci komponen-komponen pada rantai makanan ekosistem. Baik anak-anak, ada yang tahu apa itu rantai makanan? Yuk, ada yang tahu? Oke, rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan, ya, dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, dalam rantai makanan ini terdapat 3 komponen, ya, terdapat 3 komponen. Komponen yang pertama itu ada produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga pengurai atau disebut dengan komposer. Kita masuk di produsen. Apa sih produsen itu? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan konsumen makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen itu memiliki 3 tingkatan. Ya, tingkatan pertama, ya, itu konsumen tingkat pertama, tingkat 1, ya, makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Ya, contohnya hewan herbivora. Konsumen tingkat 2, ya, konsumen tingkat 2, makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Ya, konsumen tingkat 3 itu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari tingkat 2 tadi. Nah, itu. Nah, sekarang kita langsung ke pengurai atau dekomposer. Apa sih pengurai itu? Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Contohnya itu jamur dan bakteri. Nah, berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Itu yang pertama, padi. Di mana padi ini berperan sebagai produsen. Ya. Nah, padi ini akan dimakan oleh tikus. Tikus ini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ya. Selanjutnya, tikus akan dimakan oleh ular. Di mana ular ini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, ular dimakan oleh burung elang. Dan burung elang ini berperan sebagai konsumen tingkat 3.
Selanjutnya setelah elang mati, tubuhnya diuraikan oleh pengurai, yaitu jamur dan bakteri. Ya. Setelah selesai hasil penguraian akan terbentuk dengan humus. Yang namanya humus terbentuk yang namanya humus. Di mana humus ini adalah makanan dari tumbuh-tumbuhan. Ya, itu tadi rantai makanan pada ekosistem sawah. Selanjutnya ini ada contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Di dalam ekosistem laut ini terdapat yang namanya fitoplankton. Ada yang tahu fitoplankton itu apa? Fitoplankton adalah organisme yang menghasilkan makanan sendiri melalui sinar matahari atau cahaya, ya, atau zat-zat kimia. Nah, fitoplankton ini menjadi makanan dari ikan-ikan kecil, di mana ikan kecil ini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Dan akhirnya nanti ikan kecil ini akan dimakan lagi dengan ikan besar. Ikan besar ini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ikan besar ini tadi akan dimakan oleh ikan hiu yang besar. Ya. Nah, ikan hiu ini setelah mati nanti tubuhnya akan diuraikan oleh bakteri. Dari hasil uraian bakteri itu menjadilah makanan fitoplankton. Nah, itu tadi contoh rantai makanan ekosistem laut. Baik anak-anak, itu ada 2 contoh rantai makanan pada ekosistem, yaitu ekosistem laut dengan ekosistem sawah. Oke. Mungkin sampai di sini materi kita. Sebelum kita selesaikan materi ini, kembali Bapak ingatkan, jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ya, baik. Untuk mengakhiri materi kita ini, ada baiknya kita berdoa. Ya, apa yang kita pelajari hari ini, ya, semoga kita semua dapat memahaminya. Ya, berdoa mulai. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.